Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususun Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa likunniyatin salihah wa liqada'i hajatina bisirril Fatihah. Syiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala innamas sabilu alal ladzina yadhlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Jadi masih meneruskan tentang an-namimah, ya adu domba. Adu-adu bahasa daerah, kalau di Indonesia kan adu domba. Ayat yang terakhir kemarin, kalau supaya tidak terjadi fitnah dan adu domba, kalau ada berita itu harus diklarifikasi. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi jika datang kepada kamu fasikun, orang yang fasik nggawa berita binabain, harus tabayun, diklarifikasi. Bisa saja berita itu tidak benar atau hoak, memang sengaja diciptakan, disetting, didesain untuk adu domba, seperti yang dilakukan penjajah zaman Belanda dulu, ya 1600 berapa, Amangkurat I, setelah Sultan Agung yang begitu hebat berani melawan Belanda. Waktu itu belum Belanda, masih VOC, tapi ternyata anaknya Sultan Agung Amangkurat I ya diadu domba oleh Belanda, sampailah Amangkurat I harus membunuh kurang lebih 6.000 kiai. Itu karena hasilnya adu domba. Itu sejarah bisa dilihat setelah Mojopahit yang memang campuran Hindu Buddha, kemudian pusaka-pusaka dibawa ke Demak karena Raden Patah adalah salah satu anaknya Brawijaya yang kelima yang dari Campa. Ya, jadi Raden Patah ini ibunya namanya Dewi Ndorowati. Dewi Ndorowati ini punya kakak namanya Dewi Condrowulan, itu ibunya Sunan Ampel. Nah, saya pernah diajak masuk ke Keraton Surakarta. Brawijaya Raja Majapahit terakhir itu istrinya Asmaul Husna 99. Makanya istrinya bininya penya ya. Lah, alhamdulillah ya, yang jadi itu sebenarnya ahli sejarah itu juga perlu diklarifikasi.
Jadi bahwa Raden Patah itu membunuh ayahnya tidak betul itu. Yang betul di antara anak-anak dari ibu yang banyak itu ya oleh Brawijaya V memang Raden Patah lah yang suruh meneruskan. Buktinya pusaka-pusaka dari Mojopahit itu memang dibawa ke sana gitu loh. Ya, dari Demak pindah ke Pajang, Joko Tingkir, kemudian berpindahlah menjadi Mataram itu. Ya. Kalau masih Raden Patah, Sultan Trenggono, Patih Hunu, semuanya itu masih santri betul memang. Itu masih santri Sunan Ampel semua, cuma Joko Tingkir namanya kan Abdurrahman. Tapi setelah Joko Tingkir diteruskan ya, oleh Senopati yang juga masih saudara dari jalur ibu yang berbeda atau itu, berdirilah kerajaan Mataram Jogja itu. Sudah Mataram ini kan belajar agamanya tidak seserius Joko Tingkir kiai jenenge Abdurrahman. Ya, makanya ketika berdiri kerajaan Mataram, ya Senopati ini ya ayahnya namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan temannya Joko Tingkir ketika perang saudara dengan Haryo Penangsang. Ya, oleh aku menang tak kei hadiah, yaitu akhirnya Joko Tingkir bisa membunuh Haryo Penangsang. Ya masih paman ya, itulah politik. Politik itu ring tinju, jadi bunuh-membunuh. Jadi politik dalam arti rebutan kekuasaan itu mesti bunuh-membunuh. Ya dalam konteks sejarah kalau Indonesia itu ya Kenaro, keris empuh gandring, itu sudah membunuh berapa. Jadi ingin kuasa harus membunuh. Ya kayak kita lihat sekarang menjelang Pilpres 2024 kan sudah saling bunuh-membunuh. Dalam tanda petik sudah saling mengkhianati. Makanya kalau orang masuk di politik itu jantungnya harus 10 gitu ya. Penuh fitnah, bisa stres gitu ya. Ya itulah setelah Senopati, raja yang kedua Hanyokrawati. Nah, raja ketiga Sultan Agung besar itu, muslimnya masih kuat, masih minta gelar Sayyidin Panonogomo ke Mekah sana dulu. Ya. Dan masih ketika VOC datang masih berani melawan VOC. Lah anaknya Amangkurat I ini yang terkenal bisa diadu domba kali VOC. Ya, belum Belandanya, masih VOC yang cari rempah-rempah itu. Ya, jadi adu domba sampailah akhirnya menyimpulkan bahwa kiai-kiai harus dibunuh. Sejarah mencatat kurang lebih 6.000 kiai itu dibunuh ya oleh Amangkurat I di Wates. Kerajaannya kan beda-beda dulu itu. Dari Solo ke Jakarta, Kartosuro, sampailah ke Wates yang sekarang dekat dengan Bandara Jogja itu Wates. Ya di situ 6.000 kiai itu juga hasilnya adu domba, an-namimah, ini sangat berbahaya. Dalam konteks pewayangan misalnya ya itu Sengkuni itu ya, Sangkuni itu yang juga itu adu domba sampai perang saudara antara Pendowo dan Kurawa itu ya semua mati itu. Yang dalam Jawa biasanya ya begitu. Ceritanya masih Hono Coroko. Enggak tahu ini masih diajari bahasa enggak kan. Hono Coroko Doto. Oh, Jeso. Hono Coroko Doto Solo podo joyonya ndak pada jayanya ndak mengalah. Akhirnya ya monggo Potongo, Batang ndak mau ngalah mati semua. Itulah politik. Selalu bunuh-membunuh. Makanya kalau ada berita, ya apalagi berita sudah disetting untuk namimah, orangnya disebut namam. Namimah itu adu dombanya, orang yang suka adu domba namanya namamun fa'alun. Makanya berita apapun harus fatabayanu. Lah sekarang justru era informasi ini era berita memang. Lah kita banjir berita, tapi kita tidak pernah klarifikasi. Ya bahkan
lewat medsos ini kita ndak tahu persoalannya ikut komentar tuh. Yang membuat rame itu sebenarnya kan orang ndak ngerti apa-apa ikut komentar. Kata orang tua ndak ngerti pon kliwon lah. Ikut komentar, jadinya rame gitu. Ya memang ndak berhadapan lewat medsos. Sebenarnya sama itu, komunikasi lewat medsos itu. Makanya kita sedih ketika UNESCO datang kira-kira 1,5 tahun yang lalu, ya saya sering mengulang-ulang ini karena data ya. Jadi sebelum corona datang itu UNESCO datang meneliti tentang literasi. Suka baca buku ilmiah atau tidak, termasuk kitab suci. Dari 200 negara itu di dunia ini ada 60 negara sing males moco, sing paling males moco, literasi lemah. Dari 60 negara ini kita nomor 59, juara. Ya. Paling males moco. Yang semangat kan tidur sama makan. Lah, bagaimana sebuah bangsa yang ketepatan mayoritas muslim kayak Indonesia ndak seneng moco? Kalau sing tukang macul, tukang ngarit, mbok bakul jamu nggak moco gak apa-apa lah, itu mahasiswa tidak ikrok itu kan ya seakan mudirun, seakan berbahaya. Lah, satu. Nah, kemudian kira-kira setahun yang lalu UNESCO datang lagi meneliti karena ternyata orang Indonesia itu tidak suka baca buku ilmiah, senengannya maca medsos, HP, ya, setan gepeng. Ya. Itu diteliti punya akhlak enggak ketika berkomunikasi, berinteraksi lewat medsos. Ternyata kesimpulannya cukup mengerikan juga. Dari 200 negara ada 31 negara yang paling enggak punya akhlak, paling enggak punya sopan santun ketika berinteraksi lewat medsos. Kita nomor 30, dari 31 kita nomor 29. Setelah kita baru negara Rusia sama Botswana. Ya, enggak punya akhlak gitu. Ya. Karena salah kiainya menurut saya. Karena apa? Karena fikih didulukan daripada akhlak, itu kan salah. Kan banyak kiai kita fikih itu segalanya. Jadi kualitas iman orang, keislaman orang diukur fikih kan enggak bisa. Wong Nabi itu buistu liutamima makarimal akhlak. Kita tidak akan menemukan hadis Nabi buistu liutamima makarimal ahkam, tidak ada. Semua ayat yang turun di Mekah mesti berhubungan dengan akhlak dan akidah. Hukum-hukum syariat itu baru turun di Madinah setelah iman kuat, akhlaknya baik. Nah, banyak di antara kita itu fikih. Ya. Saking nemeni fikih enggak celono cingkrang mlebu neraka, nggih saking gobloke wong. Itu fikih itu loh. Sudah fikih disederhanakan urusan neraka hanya urusan celono cingkrang. Lho Kanjeng Nabi ora celonoan. Ya goblok aja nemen-nemen. Ya. Kefikiran ya. Lah itulah yang terjadi. Lah kira-kira 6 bulan yang lalu datang lagi, saya termasuk diwawancari Connecticut State University. Ketepatan Connecticut State itu negara bagian Connecticut. Di Amerika itu bukan provinsi, negara bagian. Connecticut State. Kalau di state itu mesti negeri, universitas negeri dari negara bagian provinsi Connecticut. Ya, kesimpulannya cukup mengerikan juga. 0,0001. Jadi dari orang Indonesia ini 275 juta. Itu dari 1.000 orang 0,0001, berarti dari 1.000 orang yang suka baca buku ilmiah hanya 1 orang. Berarti mahasiswa pun termasuk 1.000 orang tidak suka baca buku. Yakin, aku yakin itu. Ngaku aja. Nah, gimana bisa maju tidak baca buku? Lek lulus lah, kayak lulus. Apalagi kamu sudah semprul hari ini kan luar biasa.
Mantap lah boy. Ya, kemajuan. Ya, ya, sudah semprot malah ya. Sudah. Jadi si si apa pembimbingnya nggak rewel ya. Dibacanya sholawat. Ya, pakai wasilah al-husna lah pokoknya. Beres lah insyaallah. Lah, jadi oleh karena itulah betapa bahayanya adu domba termasuk berita yang bohong yang memang disetting bohong. Bukan ketepatan bohong, memang disetting bohong untuk agar terjadi adu domba. Ya. Nah, ayat yang lain di sini disebutkan inna sabilu alladina yadlimunan nas. Sesungguhnya saat temani as-sabil itu dosa. Nah inilah makanya sabilillah itu jihad fisabilillah diartikan perang itu tidak mesti. Sabilillah itu ketaatan pada Allah. Jadi as-sabil di sini artinya dosa. Sesungguhnya dosa iku alladina yang atas wong akeh yadlimuna kang dolimi annasa menungso. Yang suka adu domba. Yang dimaksud ini penafsirannya an-namimah. Wa yabghuna lan na'am amre seneng, bahwa itu seneng. Fil ardi ing dalam bumi iki biar haki tanpa hak. Ya adu domba tadi. Wa nama minhum, orang yang suka mencari membuat kerusakan di muka bumi ini salah satu namamun, orang yang senang adu domba. Ayat ini surat Asyura, ya enggak salah surat Asyura kalau kita cek ya. Dimulai dari ayat 40, sebenarnya itu ayat 42 itu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misliha. Jadi balasan sayyi'ah kejelekan udah dibalas jelek, boleh. Tapi Allah faman afa wa aslaha lah ini. Kamu didolimi orang, kamu balas dolim. Ya, kayak kisos itu lah, al-anfu bil anfi wal ainu bil ani, kisos itu lah. Tetapi Allah dah faman afa wa aslaha, barang siapa memaafkan dan aslah, malah orang yang dolim itu diperbaiki, diislahkan. Fajruhu Allah, pahalanya besar bagi Allah. Jadi kalau ada orang berbuat jelek pada kita balas jelek boleh yang setimpal. Tapi Allah tetap mentausiahkan, memaafkan, ya jauh lebih baik. Seperti Nabi itu loh. Ya. Di depan Madinah kan ada terkenal orang buta itu. Saudara-saudara, Muhammad harus dibunuh, Muhammad harus dibunuh. Dia membawa agama baru, caci maki berhala kita. Nabi marah, boten. Pagi dibawakan sarapan. Muhammad harus dibunuh, sarapan dulu. Oh, makan. Siang juga gitu, makan siang Nabi datang lagi. Saudara-saudara, Muhammad orang yang paling jelek harus dibunuh. Ini kurang ajar, tidak mau menghormati leluhur kita. Monggo dahar dhisik. Ada dulu. Makan. Mari saudara-saudara Muhammad harus dibunuh. Sampai malam juga begitu, sampailah Nabi meninggal dunia. Yang meneruskan Abu Bakar. Abu Bakar hari pertama sarapan pagi menyuapi langsung ditampar. Siapa kamu? Duh, saya ini Abu Bakar. Loh kenapa? Orang yang nyuapi aku itu enggak sekasar kamu. Padahal Abu Bakar sudah sangat semangat mencoba berusaha halus seperti Kanjeng. Enggak. Itulah atine enggak sehalus Kanjeng Nabi apa iso orang itu berbuat halus, soft itu kan karena dari hati. Terus Abu Bakar terang-terangan matur, lo orang yang ya nyuapi sampean itu sudah meninggal. Siapa itu? Muhammad, Nabi Muhammad. Dia langsung geblak pingsan. Celah pingsan syahadat. Itulah. Ya. Jadi didolimi seperti itu kalau Nabi mau boleh, dia
kamu saya beri sarapan, enggak terima kasih, tak pukul sampean. Mestinya boleh itu. Itu sayyi'ah, wajah jauh sayyi'atun misliyah yang sama, yang setimpal boleh, tapi kan memaafkan jauh lebih baik. Ya. Malah akhirnya masuk Islam. Itulah ihsan, yaitu kita ini diterangkan ihsan kan dalam konteks tasawuf sebenarnya, itu yang sering sampai kita itu kan ihsan adalah kita ibadah dengan yakin bisa melihat Allah. Walaupun tidak bisa melihat Allah, harus yakin Allah melihat. Itu sebenarnya dalam konteks ihsan tasawuf. Tapi dalam konteks ihsan secara umum Nabi menjelaskan antusina ila man asa'a ilaika. Ihsan adalah kamu berbuat baik pada orang yang jelek pada kamu. Orang yang mendolimi kamu balas baik. Kita mengenal air susu dibalas dengan air tuba. Lain enggak, ini air tuba dibalas dengan air susu, apalagi campur madu, STM, susu telur madu jahe. Itulah harus bonustal. Contoh lagi, Umar bin Khattab lah. Tiap hari, tokoh Quraisy nomor 1 kan Umar, bukan Abu Jahal. Tapi untuk Umar, Nabi menyuwun Allah, ya Allah bukalah hati Umar agar masuk Islam. Tahun ke-5 kenabian masuk Islam. Dan itu yang sering kami sampaikan, contoh bahwa mendoakan orang non-muslim itu boleh. Seringkali kita ini Al-Ma'idah 51, enggak boleh itu. Lantar to Yahudu walan Nasara. Itu kiai-kiai di Madura banyak yang masih lantar to Yahudu walan Nasara. Ali Karar ngaji nih gak tutup itu. Loh, memang ayatnya betul, orang Yahudi orang Nasrani itu tidak akan ridho dengan kita, tapi mengamalkan ayat itu kan tidak perlu dengan akal. Nabi mengamalkan ayat itu, ternyata orang Yahudi juga didoakan. Dalam peperangan Nabi mestinya boleh dibunuh, Nabi juga tidak membunuhnya, buktinya. Orang di Taif Nabi sudah dilempari batu, Allah pun sudah rela untuk dibinasakan, Nabi malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Makanya saya senang kalau ada santri dari Madura. Kenapa? Karena kira 10 tahun lagi biar kiai sing kereng-kereng lawas itu hilang kabelan. Ini misi besar saya itu Fatah misalnya ini itu mosok kopi itu yang kanan gambar NU, gambar kiri itu FPI. Itu sekarang, tapi sekarang udah mulai berubah saya lihat, mulai ngaji temenan insya Allah. Ya nanti ini santri-santri Al-Husnain punya misi khusus rahmatan lil, jangan marahtan lil alamin. Kanjeng Nabi tidak pernah marah, ini kiai kok marah-marah. Orang kalau marah sekali lagi itu tidak mau mendengar orang. Karena Quran mesti inna sam'a wal basar. Ini ayat Quran. Mendengar itu harus diutamakan daripada melihat. Orang nggak suka teriak-teriak, mesti tidak suka mendengar. Orang teriak itu kan mesti kupingnya ditutupi. Kamu kalau ngomong kupingmu tutup, mesti teriak-teriak, bengok-bengok, marah-marah. Dipikir orang tidak dengar. Lah kupingmu kan tutupi. Itu sebenarnya kan inna sam'a wal, sifat Allah sami'un baru alim, mesti tidak ada innallaha alimun sami, tidak ada. Orang suka mendengar, ngomongnya juga tidak perlu teriak-teriak. Itu Kanjeng Nabi kan keras sedikit diingatkan, wal kunta faddon ghalidhal qalbi lang faddu min Muhammad, kamu keras, kaku, orang lari dari kamu. Yassiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru, senangkan dulu, jangan dibuat lari. Makanya Nabi Al-An'am Quran 108 itu caci maki berhala enggak boleh, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Bahwa berdakwah kepada mereka jangan menyembah berhala, iya, tapi caci maki kan enggak boleh. Loh, orang didakwahi kok caci maki, kan marah-marah. Lah, salahnya saya selalu mengulang-ulang, kata dakwah di Quran itu bukan ilal Islam atau ilallah. Itu yang harus di 222 kali kata da'a yaitu dakwah, kadang doa,
dakwah itu ilallah, bukan ilal Islam. Istilah dakwah Islam itu sebenarnya tidak pas menurut Quran loh. Sebab kata dakwah itu bukan ilal Islam, ilallah. Surat Fusilat 30 itu ya, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Nabi Muhammad dalam surat Al-Ahzab, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilal Islam ka ono. Oh, Islam. Ya. Itu tidak kamal namanya, tidak sempurna. Yang penting ilallah bukan ilal Islam. Nah, sekarang Islam. Jari ini membela gak oleh amplop nguring-nguring. Itu asli pakai shot, tidak membela Islam, itu membela amplop gitu ya. Surat Ar-Ra'd 14 ya, lebih tegas lagi, lahu da'watul haq. Itu khobar muqaddam mubtada muakhir. Kalimat yang umum, predikat mesti mubtada mesti di depan toh, subjek. Baru predikat. Mubtada dulu baru ini kan lahu da'watul haq. Ini khobarnya kan lahu ini. Mengapa boleh didirikan khobar? Karena khobarnya terdiri jar majrur. Min ila anala, fauqo amama, dorof. Setiap khobar yang terdiri jar majrur dan dorof boleh dibalik. Kalau susunan biasa kan dakwatul haq lahu. Lahu itu lillah. Jadi dakwah yang hak sing bener itu lillah, bukan lil Islam. Quran. Ya, enggak percaya waca nang dhewe. Lah selama ini kok dakwah Islam. Ya. Fakultas dakwah aja enggak pernah membaca ayat itu masalahnya. Ya, belum tentu dosen dakwah itu sampai seteliti itu enggak ada. Karena apa? Karena jarang-jarang orang mau ngaji. Kita kan tiap pagi mesti ngaji subuh, ngaji tafsir, malam ngaji ya. Ilmunya kan akeh. Masih bimbing disertasi, masih mulang, jadi ilmunya akeh. Jadi ndak aktif baca kitab ndak bisa. Allahu da'watul haq. Ndak bisa. Jelas itu. Ndak ada da'watul haq lil Islam kan, kalau dibalik kan, atau lil Islam da'watul haq, ndak ada. Lahu itu lillah. Lillah, lillahi ta'ala, bukan lillah ta'ala gitu ya. Ya. Jadi satu itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wasdahu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas, satemene iku. Lah karena khobar min itu khobar muqaddam. Satemene iku setengah saking Allah-Allah ni menungsa yang paling jelek. Iku man wong ittaqahu kang wedi nggih ing nas ing wong sapa anasu menungso yang lain lisyari krana Allahne wong. Jadi orang yang paling jelek adalah orang yang takut dengan kejelekan dia. Orang itu sangat jelek, suka caci maki, suka pukul orang, suka ngambil barang orang. Itu orang paling jelek. Ya. Makanya manil muslimu, Nabi pernah ditanya, Islam muslim itu sinten Kanjeng Nabi? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Yang artinya Islam itu di situ harus diartikan menyelamatkan. Saya selalu mengulang-ulang bahwa Islam diartikan tunduk patuh benar, pasrah. Tapi Islam diartikan selamat kurang pas, karena itu fi'il muta'addi itu transitif. Lek salima selamat, orangnya salimun, orang yang selamat. Salimah, lah ditasghir menjadi Sulaimah gitu, Hudzaifah. Ya, Solihah menjadi Sulaikha, itu ditasghir. Ya, jadi aslama itu menyelamatkan. Muslim berarti isim fa'il yang harus diartikan orang yang menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Seluruh alam, rahmatan lil. Itulah.
Yang harus kita pahami bahwa rahmatan lil alamin itu inti pokok ajaran Islam itu bukan kesalehan pribadi, kesalehan sosial. Jadi kalau selama ini kita ditekankan agar soleh secara pribadi bagus. Sholat, poso, bangun malam, maca Quran. Tapi kalau enak tonggo nih kayak so mangan di jaronai itu mlebu neraka dhewe. Walaupun dia tiap hari sholat. Karena ada hadis yang selalu mengulang-ulang karena selama ini kita dididik kesalehan pribadi salah. Walaupun saya ngomong kiai saya salah sekarang itu. Karena tidak paham Islam itu harus rahmatan lil bahwa kesalahan pribadi kita harus sholat, bangun malam, ya tapi kesalahan pribadi itu harus dijadikan tangga menuju mewujudkan kesalahan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Buktinya ada bendino poso, maca Quran sembahyang, ya Rasul niki tangga kula ben dinten poso. Dalune ngaji mboten sare sembahyang tahajud, tapi mboten nate gelem bantu tanggane sing susah. Kanjeng Nabi dawuh, catat orang itu haram masuk surga. Selama ini kan enggak, kita ditekankan kesalian pribadi, tapi enggak imbang dengan kesalian sosial. Fasholli li rabbika wanhar, itu wawune wawu atau satu kesatuan. Walaupun sholatnya baik, kalau enggak wanhar, enggak membantu orang kecil tuh. Wanhar itu kan duwe rezeki, tuku wedus, tuku sapi, dibagi pada orang fakir miskin. Berarti hablum minallah harus terintegrasi dengan hablun minan. Bahkan satu ayat bicara hablum minallah di Quran bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Itu menurut saya harus dirumuskan ulang. Makanya Al-Quran itu intinya di surat Fatihah. Surat Fatihah itu juga disebut As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Diwaca sholat 17 rakaat. Itu harus difahami yang diulang tidak hanya bacaannya, pemahamannya. Rahmatan lil alamin itu jelas-jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Aku tidak ngutus engkau Muhammad untuk mewujudkan kesalian sosial. Ya selama ini kita enggak, ulama kita kadang terlalu menekankan sholat, bangun malam, zikir, berapa ribu, tanggane reso mangan dijarnai, neraka di CDW itu. Bulan umroh, mampir Amerika, mampir Turki, mampir Israel. Tanggane rasa bayar kuliah dijarnai, mesti ini sing ndak iso bayar kuliah daripada duitmu sakmono akeh. Iya, sak keluarga umroh mampir Amerika entek duit piro itu. Ya, itu kalau saya ditanya, saya khawatir bab Nabi jawabnya orang begitu masuk neraka gitu loh. Karena apa? Terlalu sombong. Tidak tawazun ya, antara fasalli dan wanhar. Wawune wawu atof mutlakul jam'i. Wawu itu bisa wawu atof artinya dan. Ada wawu ma'iyah beserta. Ada wawu khal adverb. Ada wawu bimakna au, itu yang paling populer itu loh, seneng amu itu. Masna wasulasa waruba. Lah itu gak tau ngaji. Wah, wawu niku dan Pak, berarti loro tambah telu tambah papat. Songo, berarti wong lanang kawin iso songo. Bojone songo mati ngadeg. Ndak ada satupun ulama wawu di situ bimakna au litahyir. Kadang wawu itu bimakna au litahyir. Tahyir itu apa? Memilih. Itu yang betul, makanya 2 atau 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu mau 2 3 enggak bisa adil, ya 1 saja. Fawa kita birawa kita 1 setong. Setong bukan lek rongtong. Setong. 1 ya 1 betul, tapi kadang-kadang 1 itu maksudnya 1A, 1B, itu kan enggak benar. Jadi wawu itu macam-macam, ada 4, tidak semua wawu mesti dan. Lah ini fasolli li rabbika wanhar. Wawu ini wawu atau yang mutlakul jami. Seperti anis kuruli waliwa
Aqimus shalah wa atuz zakah, sama. Salat tapi juga zakat. Zakat secara umum kan membantu orang yang fakir miskin. Nah inilah kekurangan kita, kurang kritis. Salat zikir semalam berapa ribu. Apalagi terhadap orang tua misalnya yang sangat membutuhkan. Itu kasus juret itu sebenarnya kan si juret ini kan, jadi menurut Quran bayi yang bisa ngomong berapa? 4. Satu bayinya masyitah. Masyid, mustun itu kan sisir. Apa? Iya, sisir bahasa Indonesianya apa? Apa? Jungkat bahasa Jawa. Sisir itu ya apa? Ya sisir. Bahasa Maduranya apa itu? Soroi. Jadi masyidah itu orang yang pekerjaannya masyid. Masyidah tukang nyisiri anaknya Fir'aun. Ini bayi ini bisa ngomong, udah Bu masuk aja. Terus yang kedua bayi menjadi saksinya Nabi Yusuf. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat juret ini. Di juret ini anak muda yang ibadahnya luar biasa. Waktu sembahyang sunnah, timbangkan ibunya, 3 kali tidak datang mbak ibunya kan dalam kondisi kurang sehat. Ini manusia, juret, dia kan penting sholat, ibu ini rewel, resek, kira-kira ngono. Sampai ping 3 kali, ibu akhirnya gelo, juret kok ngini ya. Kan anis kurili wali daik, wawuni wawu atof. Ya, jadi ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil. Lilani Gusti Allah tergantung lilani wong tua loro, murkoni marahnya Allah tergantung kemarahan kedua orang. Yen wong tua loro lila Gusti Allah ya lila, yen wong tua loro gak lila gak rito Allah gak rito. Lah ini ibu tadi apa gelo? Ya apa? Bahasa Indonesia gelo itu kuciwa ya. Kuciwa. Ketika orang tua ibu kecewa, Allah ikut kecewa, ikut marah lah. Lah bagi Allah tidak sulit. Walaupun dia tuh sholat, bayang sunnah, lah ibu itu wajib birrul walidain. Nah akhirnya datanglah perempuan yang gendong bayi itu, riwayatnya kan begitu. Pidato, public opini lah bahasa sekarang pidato, masuk kampung saudara-saudara, bayi ini hasil selingkuhan saya dengan juret. Sak kampung krungu kabeh. Akhirnya marah, juret ini munafik, kita ibadah terus ternyata menghamili orang. Akhirnya apa yang terjadi? Orang sak kampung menghancurkan mihrabnya juret, langgar kecil begitu. Setelah hancur rata dengan tanah, juret itu termenung, ya Allah, salah kula napa Gusti, kula niku namung ibadah tok. Kok oleh fitnah sakmene gedene ya Allah, salat. Akhirnya ada alimun, alimun orang yang lebih alim lah. Lho iki ana apa juret? Lah nggih to. Oh kula niki salat lho Pak Kiai. Lha kula niki kan namung poso kali salat tok. Lah kula salat sunnah panjenengan ibu kula nyeluk ping 3. Lah kula pikir kula rampungne dhisik salat kula. Lah tahu-tahu kejadian seperti lho lha iki apa? Ibumu mesti kecewa, ibumu iku marah. Lah wong tua gak ridho, Allah pasti gak ridho. Ayo jaluk sepura ibuke. Juret menghadap ibunya, jaluk sepura, alhamdulillah ibunya memaafkan. Lah bayi yang digendong di depan orang banyak tadi akhirnya ditakoi oleh juret. Bayi, ya, papamu siapa? Kalau sekarang papa ya. Zaman saya mbok, saya kalau manggil masih mbok emak, sekarang ya ibu ya. Itulah manusia, ada perkembangan. Ya, bapakmu sopo? Ar-rajul, bapakku tukang angon wedhus. Bayi iso ngomong. Yang memberi kemampuan ngomong Gusti. Lah Allah kan ikut kehendak orang tua. Makanya jangan pernah berani dengan orang, apalagi ibu.
Dadi jambu mente sampean. Ya. Jadi orang hebat sehebat apapun wani wong tua mesti balai mesti gede. Jangan pernah berani orang tua. Jangan pernah berani orang tua. Maka doakan ya bagi santri baru belum ijazah saya ijazahi lagi. Jadi saya pernah almarhum Kiai Hamid Pasuruan. Jadi beliau dawuh wong itu pengen husnul khotimah syaratnya hanya satu, jangan berani orang tua. Jadi lainnya wong ilmunya akeh pinter, ilmunya akeh, duweke akeh, sawahe akeh, montore akeh, sapine akeh, bojone tapi wani wong tua gak iso husnul khotimah. Nah, ya Hamid akhirnya paling ijazah, makanya kamu harus birrul walidain, buktikan kamu itu jangan berani dengan orang tua. Setiap ba'da sholat wajib doakan orang tuamu. Kamu husnul khotimah. Mau capek 5. Bagi santri baru ini belum. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Masa gak hafal? Diulangi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma ping piro 5 kali. Tapi sholat wajib, maktubah. Ya Hamid dawuh sapa sing mari sholat wajib ndongakne wong tua ping 5 dengan doa itu insyaallah husnul khotimah. Walaupun ilmu akeh, dawuh Hamid umay akeh, sawahe akeh, tapi wani wong tua gak iso. Syaratnya hanya satu, jangan pernah berani dengan orang tua. Jadi orang yang paling jelek siapa? Orang yang memang kelakuannya jelek, orang takut dengan kejelekan dia. Berarti orang itu akhlaknya madhmumah, elek. Wakilal Muhammad bin Ka'ab al-Quradi ayu khisalin, ini orang ulama. Al-mu'min audha'u lahu, Syekh Ka'ab, Muhammad bin Ka'ab, menurut panjenengan ya, perbuatan orang mukmin yang paling rendah audha ya, paling rendah apa? Faqala dawuh, maka dawuh sapa Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, siji kasratul kalam, makanya supaya kamu ndak terjebak adu-adu namimah, ojo kakean ngomong kasratul kalam. Ini sama dengan kecuali ngomongnya api loh. Ya. Khairon auliyas fal yakul khairon au, kalau ndak bisa ngomong baik lebih baik diam. Ya. Jadi kasratul kalam itu hati-hati. Itu bisa mengasor nih, merendahkan derajatmu. Nomor loro wa ifsa'u sirri, buka rahasiane wong. Enggak boleh. Jadi ada rahasia itu, terutama aib lah orang lain. Sesama mukmin, innamal mu'minuna ditutupi malan. Lah ini wa qabul qauli kulli ahadin, kamu ucapan siapapun kamu terima tanpa tabayun, enggak boleh. Ya le ucapan dia benar, le hoak. Baik lewat HP ya paling sama aja. Jadi wa qabuli qaulin, nampa ucapan qabuli qauli kulli ahadin. Ucapan siapapun langsung kamu terima tanpa tabayun. Hati-hati kalau adu-adu, kalau dia namimah kayak Sengkuni, ya kayak Belanda yang mengadu domba dengan ulama kiai se-Indonesia sampai Amangkurat I membunuh 5.000 kiai. Akhirnya kiai dari Magelang, kiai yang terkenal Kiai Hamid siapa itu, didoakan mati dia. Makanya satu-satu Raja Mataram yang tidak dikubur di Jogja, ya itu kan meninggalnya lari ke Tegal itu, di Tegal Arum akhirnya. Jadi Raja Mataram itu kan mulai Senopati, Nyokrowati di bawah kota gede itu, tapi mulai Sultan Agung makamnya kan di atas di Imogiri itu. Tapi anaknya Sultan Agung yang kurang ajar tadi, yang membunuh 6.000 kiai, kemudian harus dikejar-kejar orang, didoakan oleh Kiai Sapati,
disedakno lah, akhirnya juga meninggal dunia. Dia tidak berani pulang ke Jogja waktu itu, matinya menurut riwayat sampai sekarang di Tegalarum, Tegalwangi, Tegarum. Itu Amangkurat 1. 6.000 itu kan hasilnya adu domba. Masya Allah, bahaya banget. Al-afatus sabi'ah asyrata kalamudil wajain ini yang jadi Imam Ghazali ada 19 bahayanya lesan. Ini sudah yang terakhir ini. Yang ke berapa ini? Ini kan munafik. As-sabi'ah asyrah yang ke-17. Kalamun dil wajaini. Ucapan yang mempunyai dua wajah itu artinya munafik. Jadi kalau saya ulang, bahayanya lesan, satu ngomong yang tidak manfaat. Bisa dicek itu di awal. Fudulul kalam, ngeluwing, ngomong yang dilebih-lebihkan. Yang ketiga, kalam batil, ngomong yang salah. Kemudian al-jidal, bertengkar. Al-husumah, musuhan, al-la'nu, ngelatani orang. Melaknat orang enggak boleh. Nyemplungo, ngerokoknya apa, nabrau sepur, enggak boleh. Asabu, misui, al-mizah, guyon, ya, karena Qur'annya kan dawuh, ya, boleh tertawa kan sedikit, wal yadhaku qalilan wal yabku kasiron, nangisnya yang banyak. Saya hari ini kan saya buat contoh Tukul Arwana itu. Tuh kekayaannya saya baca di Majalah Tempo itu hampir 16 miliar. Padahal modalnya hanya modal kembali ke laptop itu, tapi sekarang pekerja kan mentertawakan orang. Sekarang sakit sampai sekarang sudah habis berapa miliar, enggak jelas sakitnya apa dan membutuhkan biaya banyak. Benar Quran, pegawaian udah di pelawak, jangan sampai lah. Jangan sampai santri penggani pelawak. Yang sumpek itu kan kita kalau ngaji di masyarakat umum kan, Pak Kiai kudu enten guyune Pak Kiai, dianggap pelawak Kiai ini. Nek mboten ngaten ngantuk mengke kudu enten guyune. Nah akhirnya ya kadang ya ada dikit. Ya mestinya saya biasanya kalau mulai oleh sak jam ngono kan supaya ngantuk nih. Derek-derek Kanjeng Nabi niku kok mulai ngantuk nggih. Oh nggih. Ya biasane derek-derek Kanjeng Nabi niku mboten seneng enten tiang turu di 3 tempat. Diling-iling nggih. Nggih, akhirnya tangi. Siji wong Islam niku kalih turu mari magrib lek durung sembahyang isya. Memang ndak boleh. Kebablasan kok. Loro orang Islam ndak boleh turu mari subuh kecuali kiai. Lu lagi guyu. Masih kok elean kiai ini. Loh gini, kiai itu ada 2 macam saya mesti gitu. Satu kiai yang tidak pernah keluar di pondok, ngaji sampai jam 12 malam, mau kitab di depan terus bengi sembahyang tahajud. Setelah itu ngimami subuh, maca kitab, baru sare. Lah sampean tangi bengi ngoyo tok ya. Lah sing nomor 3 ya kudu ana guyonane akhirnya ya rada guyon titik-titik gitu ya. Kanjeng Nabi paling enggak seneng enten tiyang ngantuk turu waktu pengajian ngeten iki. Sopo sing turu ngantuk waktu pengajian hati-hati bakal mati dhisik. Ya ini kiai dianggap pelawak. Jadi boleh guyu tapi titik sing harus diperbanyak prihatin, nangis itu prihatin. Nah, kita setelah ini masuk ke munafikan ini sudah terakhir, setelah itu ke-19 terakhir itu al-madah ya. Memuji itu harus ada ukurannya. Bab yang harus dipujikan alhamdulillah. Yang berhak dipuji Allah. Yang terakhir ya al-khata' fi daqaillah diyah. Itu sampai bahaya lesan itu ada 19 menurut Imam Ghazali. Bahaya lesan itu. Makanya Sunan Kalijo dengan Suluku, bukan Suluku Pado itu, Gundul Pajo itu kan itu. Ya.
papat sing ucul itu kan di situ. Papat sing ucul itu nih motor yang ndak iling insyaallah masih mencuri di bawah maca hidung belang. Yang paling bahaya menurut Nabi kan di mulut nih. Paling bahaya. Ya. Kalau ndak bisa ngomong baik, makanya harus jamu, jaga mulut. Yang terakhir telinga, jangan suka mendengarkan yang jelek-jelek. Jadi al-a ini selesai tentang an-namimah, ya. Kita masuk ya minggu depan insyaallah bahaya lisan yang ke-17, kalamun dzil wajahaini. Jadi ucapan kalam yang memiliki dua wajah itu sinonimnya munafik. Itu juga membahayakan bagi ukhuwah di antara kita sekalian. Wahwa utawi kalam dzil wajahaini dzul lisanaini alladzi yataraddadu bainal muta'atiyaini wallahu alam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shal ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil waghfir lana ma madha karami maulaya salli wa sallim khairil khalqi kullihim huwal turja syafa'atuhu likulli haulim minal ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula bisirril Fatihah. Siratal ladzina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talabidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil ibadah wa ahlil Quran. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana balikna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaan min kulli da'in wa saqam
wa darajahna fi ahli dina ummah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.